Kenapa PBNU kok suratnya kayak begitu? Kok tidak seperti PBNU sebelum-sebelumnya? Padahal ya suratnya PBNU itu harusnya prinsip mereka yang saya dengar syamil, memuat apa yang diinginkan, jame, menyeluruh. Tapi ada mane menutup dari berbagai pertanyaan dan kelemahan-kelemahan. Nah, di sana ada banyak kelemahan. Nah, yang saya heran ini kok kering referensi mereka. Ya. Mereka menyampingkan idfa billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun kana waliyyun hamim. Referensi apa? Ya, referensi tadi. Idfa billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun kana waliyyun hamim. Mereka tidak tahu ketua PWI itu siapa. Ketua PWI itu Abbas itu minal muhibbin. Abbas itu putranya Kiai Fuad Hasim Rois Syuriah PBNU. Apa anda tahu mereka? Saya tahu persis. Dia punya nasab sampai Sunan Gunung Jati, yang konon Sunan Gunung Jati sampai Rasulullah. Ya, saya tahunya bahwa beliau adalah memang masih ada hubungan cucu lah dengan Kiai Abbas Abdul Jamil. Kiai Abbas Abdul Jamil itu dalam buku profilnya ada silsilahnya sampai kepada Sunan Gunung Jati. Dan dikenal Abbas itu dulu minal muhibbin. Selanjutnya Imad itu siapa? Keponakannya Kiai Ma'ruf Amin. Yang beliau itu Rois Am PBNU, Kiai Ma'ruf Amin. Kita semua sudah mendengarkan tanggapan dari Profesor Dr. Asep Saifuddin. Beliau adalah Ketua PB Pergunu. Dan saat beliau itu berada di Makkah, saudara-saudaraku, lagi menunaikan ibadah haji. Ketika ditanya tentang surat resmi atau instruksi resmi yang dikeluarkan PBNU ya, yang di poin 4 mengatakan bahwa PWLS dibangun atau didirikan atas dasar permusuhan terhadap permasalahan nasab kan itu. Nah, ini direspon oleh Kiai Haji Asep Saifuddin Halim ya. Beliau adalah pengurus Pergunu, jelas ini. Sangat bijak apa yang disampaikan beliau. Beliau juga putra dari pendiri NU juga. Respon beliau kita semua sudah mendengarkan. Surat kok seperti tidak seperti surat PBNU yang sebelumnya kan gitu kan. Yang mana di sini tidak memenuhi unsur syamil, jamek dan manek kan itu. Terdapat kelemahan dan kering referensi gitu. Jadi memang kalau dicermati ada keiskalan di dalam surat tersebut. Kami sepakat dengan Kiai Profesor Dr. Kiai Haji Asep Saifuddin Halim yang di situ itu mengkritisi ya surat yang diterbitkan oleh PBNU. Memang kering referensi, saudara-saudaraku, dan beliau menjelaskan panjang lebar. Seharusnya sebelum mengeluarkan surat instruksi resmi tersebut, PBNU kan menyaring dulu, menanyakan dulu kan begitu kan. Harus ada istilah syamil, semuanya harus tahu, harus dimusyawarahkan kan gitu kan. Terus di situ ada unsur jamek, semua sepakat. Terus ada yang diperhatikan, manek itu ada poin-poin tertentu yang harus diperhatikan. Dan kita semua tahu
sebagaimana yang beliau sampaikan, Gus Abbas itu adalah cucu dari Mbah Abbas Butet, ya kan? Yang tidak diragukan lagi status ke-NU-nya, bahkan Gus Abbas ini cucu dari Mbah Abbas Butet, yang mana di situ itu berperan besar di peristiwa 10 November, dan ketokohan KNU-nya itu tidak diragukan lagi gitu. Kok tega gitu loh. Padahal kita semua tahu PWLS itu ketua umumnya atau panglima tertingginya adalah Gus Abbas Butet atau cucu dari Mbah Abbas Butet. Seharusnya kan berpikir ulang untuk menyebutkan merek kan gitu kan. Ini sudah keterlaluan, karena sudah menyebutkan perjuangan Wali Songo Indonesia, Laskar Sabilillah, didirikan atas dasar permusuhan tentang nasab gitu kan. Ini kan terlalu, apakah tidak memandang? Ini kan potret PBNU yang dulu itu seakan-akan terkikis. Ini masalah entah apa. Dan Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani itu kan keponakannya Kiai Ma'ruf Amin kan gitu kan. Yang mana ya keponakan kan. Dulu Kiai Ma'ruf Amin pernah menjabat sebagai Rois Am PBNU. Kan seharusnya dipikirkan gitu loh, bukan asal like and dislike gitu loh. Wah, ini makanya tanggapan dari Profesor Dr. Kiai Haji Asep Saifuddin Halim, ya, putra pendiri NU sekaligus beliau adalah ketua Pergunu, ini merespon surat instruksi resmi yang ditelurkan oleh PBNU kemarin yang menuai kontroversial, saudara-saudaraku. Jadi wajah PBNU yang dulu itu seakan-akan hilang gitu loh. Dan kering referensi, kata Profesor Dr. Kiai Haji Asep Saifuddin Halim, kering referensi, dan tujuannya apa juga bingung gitu. Banyak terdapat kelemahan-kelemahan. Nah ini justru malah blunder kan, malah blunder, sehingga sampai dikritisi oleh Profesor Dr. Kiai Haji Asep Saifuddin Halim. Jadi jelas, saudara-saudaraku. Jadi apa yang disampaikan oleh beliau itu memang terbukti. PBNU hari ini betul-betul kehilangan wajah PBNU yang tempo dulu. Wah, seakan-akan PBNU sekarang itu ya antara urusan suka dan tidak suka. Kalau ya sudah gitu aja, sampai ada istilah copot-copot kan itu kan. Jadi kan lucu, kita itu berkhidmah di Jamiah NU itu kan khidmah gitu. Jadi itulah saudara-saudaraku tanggapan respon yang dilayangkan oleh Ketua Pergunu, yakni Profesor Dr. Kiai Haji Asep Saifuddin Halim, putra pendiri NU sekaligus beliau Ketua Pergunu, tanggapi surat instruksi resmi dari PBNU kemarin. Dan beliau saat ini menunaikan ibadah haji. Pada saat di wawancara itu berada di Makkah lagi menunaikan ibadah haji. Ini luar biasa. Ini seharusnya menjadi bahan pertimbangan untuk PBNU untuk di cross check lagi surat tersebut, dan semuanya itu harus betul-betul syamil, betul-betul jamek, betul-betul ada sesuatu yang diperhatikan, maneknya itu harus ada, jangan asal bikin surat kan, ini kan lucu jadinya, jadi blunder. Terima kasih saudara-saudaraku, tetap NKRI harga mati Nusantara milik kita.